Oke teman, kali ini kita akan reaction kartun lagi. Tapi ini channel yang baru pertama kali gue reaction. Tapi gue suka dari pembawaan ceritanya. Tapi karakternya masih sederhana banget. Tapi pembawaan karakternya gue suka teman. Dari pembawaan ceritanya gue suka. Dan ini nama channelnya. Nah, oke. Bisa kalian subscribe guys. Atau kalau kamu nggak mau nonton sama aku, bisa kan tulis nama channelnya itu ya. Oke teman, jangan lupa di subscribe channel pemilik channel video ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel aku ya. Dan ada minta sama gue bang, bagi link Discordnya sama link TikToknya belum ditaruh. Iya lupa guys, lupa aku selalu guys. Sabar ya, nanti gue bikin kalau nggak sibuk-sibuk banget aku ya. Oke teman-teman, dan terima kasih sudah subscribe-nya. Dan bagaimana alur ceritanya, bagaimana eh, kartunya, kita review. Langsung masuk ke videonya, let's go. Oke guys, di belakang aku Bang Teo ya. Kebiasaan soalnya ini nama channel lama gue ya teman. Oke teman, sekarang kita akan lanjut lagi di reaction kartunnya. Ini gue reaction dulu karena tadi sebenarnya udah gue nonton teman ya. Tapi karena ada masalah lagi perekamannya, jadi gue ulang lagi teman. Oke teman, kita lanjut langsung nonton videonya. Kalian gue reaction channel ini baru pertama kali ini nama channelnya. Oke, mohon izin untuk reaction kontennya. Oke, langsung saja kita masuk videonya. Ada-ada saja Darto, mana mungkin ada kuntilanak lagi jogging. Yang ada kuntilanak main petak umpet. Kalau kayak gini gue ingat salah satu channel. Setiap hari ini melulu yang dikerjain. Rasanya bosan sekali. Pengen rasanya duduk-duduk di rumah, tapi duit datang terus-menerus dengan sendirinya. Udah kayak cerita dongeng aja sih. Selamat pagi Pak Seto. Tumben hari ini Pak Seto telat. Biasanya selepas saya berkokok pagi, Pak Seto udah nongol di kebun. Kebetulan tadi saya ke kelurahan dulu. Kamu kenapa wajahnya lesu sekali, Darto? Ada apa? Oh, nggak ada apa-apa, Pak. Saya hanya bosan aja tiap hari ngusir burung melulu. Kebun ada, tapi panennya selalu saja sedikit. Entah apa yang salah. Tapi gue kalau aku syukurin apa yang ada udah teman sekarang ya. Soalnya kan paham lah kalian teman-teman keadaan gue yang lo ceritakan kemarin tuh. Karena aku orang memakai keseluruhan dan gue teman-teman yang sama kayak aku. Apa ya? Ada yang apa kayak gitu lah teman-teman. Makanya gue sangat menyukuri hidup yang ada yang sekarang ya. Makanya gue sering bilang jangan kita hidup sama teman-teman kita yang sukses. Kalau mau sukses usaha. Ini bilang surga terus. Jadi kurang semangat buat berkebun lagi, Pak Seto. Darto, besarkan lagi rasa syukurmu. Ini sudah mending kamu dikasih kebun, dikasih kesehatan sama Allah, masih saja mengeluh. Tidak baik mengeluh terus-menerus. Pak Mali, udahlah, aku duluan ya. Kalau mengeluh kita mending kita berdoa. Begitulah kalau curhat sama aki-aki yang dapat malah ceramah singkat. Emang apa yang dibilang Pak Dalto itu benar guys. Kayak gini loh, apa namanya? Janganlah kita lihat sama teman-teman kita yang kaya. Temanku punya mobil, temanku punya ini, temanku punya ini. Ya karena mereka usaha. Ya, teman-teman. Walaupun kita nanti ada kesulitan kayak gue yang bangun channel nih, ada kesulitan gue nih. Gue tetap berusaha teman-teman, bikin terbaik untuk kalian. Ya kadang-kadang gue masih juga yang bikin konten, tapi gue tetap berusaha. Karena ini cuma bisa gue lakukan. Ya, gue pun bisa berusaha, masa akan enggak teman. Tapi ini mungkin mengajarkan itu teman ya.
itu. Anak zaman sekarang disuruh berkebun malah mengeluh. Tidak sepertiku di zaman dahulu. Mulai dari subuh sampai matahari tenggelam harus bekerja keras untuk berkebun. Permisi nak, permisi. Permisi nak. Hah? Iya nek. Nenek gangguin aku tidur saja. Ada apa nek? Nak, nenek lapar sekali, belum makan. Tolong berikan nenek makanan sedikit nak. Perut nenek rasanya lapar sekali. Tapi nasiku cuma sedikit nek. Itu pun bekalku dari tadi pagi belum aku makan. Kalau aku kasihkan ke nenek, aku mau makan apa? Oh, ya sudahlah. Makan saja buatmu. Terima kasih. Nenek pamit dulu ya. Nek, tunggu nek. Ini nek. Kalau aku langsung gua sih, aku yakin nih, kan dia ngasih tadi kan, udah ngasih. Aku yakin nih, ada sesuatu dikasih nenek itu. Yakin nih. Ambil sajalah buat nenek. Terus kamu makan apa kalau dikasihkan ke nenek? Udah, nggak apa-apa nek. Aku nanti sajalah. Nenek makan saja dulu ya. Ayo duduk di pondokku ini saja ya nek. Baiklah, terima kasih ya. Nek, nenek sebenarnya mau kemana nek? Nenek tadinya dari rumah mencari sayur ke hutan nak. Namun sepertinya nenek terlalu jauh dari rumah. Makanya nenek mau kembali ke rumah. Tapi di perjalanan perut nenek lapar sekali. Makanya nenek mampir di kebunmu. Oh gitu. Tapi nenek tahu jalan pulang kan? Atau perlu aku antar nenek pulang? Oh tidak usah nak. Aku tahu jalan pulang kok. Oh iya, sepertinya padimu ini hanya bisa dipanen sedikit. Sudah banyak dimakan burung. Oh iya nek, aku sengaja kok nek. Aku udah capek rasanya ngurusin sawah ini nek. Tiap panen selalu saja sedikit. Memang kalau pemuda. Astaga, mengeluh terus. Astaga. Ini bahasa nanti balik ini. Seumuranmu ini harus dipaksakan untuk bekerja biar nanti kelak kau sudah punya istri, sudah terbiasa bekerja keras nak. Iya nek, aku paham kok. Tapi ya begitulah nek. Orang tuamu mana? Kedua orang tuaku sudah meninggal 5 tahun yang lalu nek. Aku hidup sendiri di desa ini nek. Kamu yang sabar ya. Tapi jika kamu bersabar menjalani dan merawat ladangmu ini, sesuatu yang besar ada di ladangmu ini nak. Maka kalau saran nenek, bersabarlah demi mendapatkan sesuatu yang. Oh, pasti nenek ini teman, berarti nenek ini punya punya mata ketiga ya. Oh, ini sama kayak apa ya? Nggak bisa aku ceritakan, maksudnya gue punya teman yang punya kelebihan kayak gitu juga sih. Oh, berarti sama nih. Dia bisa melihat, katanya dia bisa melihat harta karun teman dari jauh teman tadi kayak gitulah. Oh, Besar. Hah? Apa itu nek? Sesuatu yang besar maksud nenek apa? Nanti kau akan tahu. Hah? Nek? Nenek? Nek? Nek? Nenek? oh mimpi. Nek? Mimpi itu bertanda. Lah sial, ternyata cuma mimpi. Bertanda. Hari sudah hampir maghrib, sebaiknya aku pulang sajalah. Tanya, tolong tua dulu. Aku masih ingat mimpiku tadi siang. Dalam mimpiku itu, aku memberikan nasi bekalku kepada nenek itu. Dan anehnya, nasi bekalku yang belum kumakan itu benar-benar habis. Siapa yang makannya? Apa jangan-jangan Pak Seto yang makan nasi bekalku? Sembarangan saja kamu. Berarti nenek itu bukan nenek sembarangan teman.
Jadi nenek itu kayak penjaga di ladang itu kayak apa itu penjaga tanaman. Gimana kok bisa ya? Main tuduh-tuduh saja. Aku juga punya dan bawa bekal sendiri ke sawahku, Darto. Hah? Pak Seto bikin kaget saja. Bapak jangan sering-sering bikin aku kaget, Pak. Aku biasa kalau kaget suka nonjok orang. Iya, maaf, Pak. Mari silakan duduk, Pak. Begitulah ceritanya Pak Seto. Ya, namanya mimpi itu bunga tidur, Darto. Namun, ada juga sebagian mimpi itu memberikan pertanda buat Ya kita. betul kayak Berarti, pertanda apa ya Pak dengan mimpiku? Kalau itu, aku juga tidak mengerti, Darto. Sebaiknya kamu jalani saja hidupmu dengan sebaik-baiknya dan tidak usah terlalu dipikirkan dengan mimpimu itu. Iya juga ya Pak. Pak, silahkan diminum kopinya. Nah, Darto, kopiku sudah habis. Kalau begitu, aku pamit pulang dulu ya. Iya Pak Seto, mari Pak. Hati-hati ya Pak. Kemarin malam di pertigaan itu, aku lihat ada kuntilanak lagi jogging Pak. Sembarangan aja kamu. Udahlah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada-ada saja Darto. Mana mungkin ada kuntilanak lagi jogging. Yang ada kuntilanak main petak umpet. Oke teman-teman, saya iklan. Daripada nungguin padi ini, mending aku mancing belut saja lah. Lumayan kalau dapat bisa dijual. Ya dulu, bagus bos. Nah, semoga saja ada rezeki di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Mending aku ke kebunnya Darto sajalah. Bosan juga sendirian di kebun ini. Loh, Darto kemana ya? Darto, kemana ya si Darto? Oh, paling dia belum datang kali ya. Sebaiknya aku tunggu saja di sini. Berarti betul nenek tadi penjaga kebun itu. Gue yakin itu namanya. Tiba-tiba muncul ini. Hah? Apa ini? Sepertinya padi ini terbuat dari emas. Dari mana Darto mendapatkan padi emas ini ya? Pak Seto, udah lama nungguin ya Pak? Darto, belum. Aku baru datang kok. Kamu dari mana saja? Aku baru pasang pancing belut di tengah sawah itu Pak. Oh iya, Pak Seto kenapa gugup? Itu apa yang Bapak sembunyikan? Ini, aku menemukan setangkai padi emas ini di atas pondokmu. Apakah ini milikmu, Darto? Hah? Padi emas? Bukan Pak Seto, ini bukan punyaku. Aku nggak punya padi ini Pak. Apalagi ini padi emas. Bukan Pak, bukan. Terus punya siapa ini? Ya, aku nggak tahu Pak. Sebaiknya Bapak bawa saja. Tapi ini kan aku temukan di atas pondokmu, Darto. Iya, aku nggak tahu ini punya siapa Pak. Sebaiknya Bapak bawa sajalah pulang. Aku nggak mau ngambil yang bukan milikku Pak. Baiklah, kalau begitu aku bawa pulang ke rumah saja. Aku permisi dulu ya. Baik Pak Seto, hati-hati ya Pak. Aneh, dari mana ya datang padi emas itu? Ini aku yang... Tapi aku suka sama dia ya, man. Dia jujur kan. Bodoh apa baik ya?
Kan kata Pak Seto, dia nemuin padi itu di atas pondokku. Udah pasti itu milikku, malah aku kasih ke dia. Hah? Nenek? Ini aku mimpi atau bagaimana ya? Tidak, kamu tidak mimpi. Ini kenyataan. Padi emas yang dibawa orang itu adalah milikmu. Aku yang meletakkan padi emas itu di atas pondokmu. Kenapa kamu berikan pada orang lain? Ya, kan aku nggak tahu, Nek. Terus gimana ini, Nek? Padahal aku sudah memberikanmu tanda-tanda dalam mimpimu itu, Darto. Sekarang pergilah pulang, temui orang itu dan ceritakanlah yang sebenarnya. Kalau dia tidak percaya, gimana, Nek? Nanti aku akan datang menjelaskan dan katakanlah nanti bahwa akulah nenek yang ada dalam mimpimu itu. Baik, Nek. Oh, bener, baik. Baik, gue bilang ya. Oh, berarti nenek-nenek ini penjaga kebun itu. Kalau di daerahku namanya apa ya? Roh penjaga kuta atau roh penjaga Jumana kalau di daerahku ya. Oh, ya. Biasanya kayak Sebaiknya sorry teman-teman, ada iklan tadi ya. aku sembunyikan saja. Aku skip. Oh, udah mulai tamat kan kayaknya Darto, tumben cepat pulang dari sawah. Pak Seto, sebenarnya padi emas itu milikku, Pak. Padi itu diberikan nenek yang ada dalam mimpiku, yang aku ceritakan semalam, Pak Seto. Hah? Mana mungkin mimpi itu bisa menjadi kenyataan dalam satu malam, Darto. Lagian padi emas itu sudah kujual, Darto. Itu kan salahmu. Tadi sudah saya katakan dan sudah saya berikan, tapi kamu malah menolaknya. Maaf, Pak Seto, saya hanya tidak mau mengambil sesuatu kalau kakek-kakek ini udah mulai tamat nih guys. saya tidak tahu asal-usulnya dari mana. Sekarang saya minta kembalikan lagi ya, Pak Seto. Pak Seto, tolong berikan padi emas itu kepada Darto. Akulah yang telah meletakkan padi emas itu untuknya. Dan akulah nenek yang ada dalam mimpinya itu. Tolong berikan dan jangan berbohong. Atau nanti Pak Seto akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin Hah? teman-teman ada iklan dan sorry. Baik, Nek. Akan aku kembalikan. Ini padi emas itu, Darto. Maafkan aku ya. Baiklah, Pak Seto, terima kasih. Kalau begitu, saya permisi pulang dulu ya, Pak. Oke, gimana hari ini kayak mana? Nenek, bisakah nenek muncul di sini, Nek? Ada yang perlu aku sampaikan. Anjir. Ada apa, Darto? Nek, sebenarnya aku masih kepikiran, Nek. Sepertinya aku tidak terlalu membutuhkan ini, Nek. Sebaiknya nenek bawa saja padi emas ini, Nek. Loh, kenapa? Apa alasanmu, Darto? Gue suka sama kayak gini. Walaupun nikah pun dia udah apa gitu lah, mandiri mungkin. Kenapa tidak mau dikasih emas atau kurang banyak? Nenek bisa menambahkan berapapun yang kamu mau, nak. Bukan, Nek, bukan itu maksudku. Setelah aku pikir, ini hanya dunia, Nek. Aku tidak begitu berambisi lagi, Nek. Dan biarlah keadaanku seadanya. Sekarang nenek bawalah emas ini ya. Kalau begitu pikiranmu, baiklah Darto. Tapi ingat pesan nenek ya, rasa syukurmu harus lebih besar lagi. Dan jangan pernah mengeluh, apalagi berburuk sangka pada Sang Maha Pencipta. Kalau begitu, nenek pamit dulu. Nanti kalau kamu mau bertemu dengan nenek, panggillah nenek ya. Alhamdulillah, sekarang aku baru sadar. Ternyata ini hanya dunia dan tak perlu berambisi untuk semua ini. Cukup jalani dan perbanyak lagi rasa syukur. Maka sekecil apapun rezeki akan terasa lebih berharga. Keren. Gue suka pembawa ceritanya walaupun sederhana. Apa ya? Gue bilang di sini teman-teman dulu. Gue suka dari pembawaan ceritanya. Gue suka dari pembawaan ceritanya walaupun katanya sederhana. Gue suka dari pembawaan ceritanya, dari apa? Ini
kartun ini mengajarkan kita banget teman tentang apa itu sederhana teman ya. Betul kayak tadi, dunia hanya sementara teman, nah, yang abadi ya di alam kekal teman. Maksudnya tahu paham lagi yang apa itu alam kekal. Oke teman, jangan lupa di subscribe channel ini juga. Kalau mau subscribe nanti pustakan di bawah nama di bawah deskripsi nama channelnya atau di pembukaan video nanti. Oke? Dan jangan lupa di subscribe juga channel kita dan enjoy nontonnya. Dan bye bye. Besok lagi kita jumpa, dadah.